Monsinyur Soeharyo itu pernah menceritakan, harap saya tidak salah ingat dan tidak keliru dengan ceritanya, yaitu ada satu box yang isinya buku yang diterima oleh Uskup Sanggau. Saya juga lupa, Menkucini ya, Monsinyur Menkucini kalau saya tidak keliru. Dan Monsinyur Menkucini itu bertanya kepada Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Soeharyo, apakah benar itu dikirim oleh sekretariat keuskupan. Kenapa? Karena buku itu berisi hal-hal negatif tentang Paus Fransiskus dan alamat pengirim itu dari sekretariat KAJ. Wah, itu menggemparkan ya. Ini sesuatu yang sangat baru terus terang untuk saya gitu. Nah, lalu saya mulai mendalami, cari tahu, berkenalan, dan akhirnya berjumpa dengan orang-orang yang sangat kritis dengan gereja, terutama Konsili Vatikan kedua. Apalagi ketika saya di Grogol, lebih tepatnya di gereja Polikarpus, 1-2 kali ikut TLM, dan kemudian sebagai diakon melayani TLM, itu kemudian dia mulai kenal dengan pribadi-pribadi, dan biasanya pertanyaannya dan selalu berulang sampai kemudian ketika saya di seminari ini, saya melihat satu channel YouTube ya, mungkin teman-teman ini sudah tahu semua ya, Crusader Network, dan akhirnya pertama bagus juga ya isinya, tapi lama-kelamaan isinya mengkritisi, dan kadang-kala orang yang melihat itu bingung karena apa? Ini forum akademis atau sesuatu yang berbeda. Oke, saya akan langsung masuk kepada bagian saya, yaitu tentang Nostra Aetate. Nah, Nostra Aetate ini ya, saya teruskan diminta untuk menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan. Maka ada perubahan judul. Kalau teman-teman lihat di flyer itu, pertama, menjawab tuduhan sesat dari kelompok pembangkang anti Konsili Vatikan kedua secara akademik. Ya, ini ada juga yang mengkritisi ya dalam grup Konsili Vatikan kedua menjawab soal judul ini dari tata bahasa. Kemudian kemarin judulnya berubah lagi, ya, kebebasan beragama dan dialog agama sama dengan racun dalam gereja. Nah itu perubahan-perubahan judul ini, kita tahu sebenarnya kalau di forum akademik ini perubahan judul berarti perubahan maksud. Tetapi saya akan kembali kepada proposal pertama, yaitu menjawab pertanyaan dan mengenal Nostra Aetate. Begitu. Nah, pendahuluan. Teman-teman yang terkasih, saya lihat di sini ada para frater dan juga para peminat katekese di media massa. Dan saya tahu teman-teman pasti atau saudara-saudari tahu bahwa ketika kita membaca kitab suci, kita membaca dalam konteks, termasuk ketika kita membaca Konsili Vatikan kedua. Saya mengikuti pembahasan pekan lalu ya dari Romo Kopongkum MSF, mohon maaf kalau saya keliru ya, saya nonton di YouTube, dan itu Romo sudah memberikan, Romo atau Pater ya, sudah memberikan latar belakang dengan sangat baik. Jadi sehingga saya tidak perlu memperpanjang lebarkan tentang itu. Kemudian isi yang kedua adalah sekilas tentang Nostra Aetate. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dan tudingan. Itulah isi-isi dari materi saya pada malam hari ini. Begitu. Nah, membaca dalam konteks ini sangat penting, ya. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam forum-forum akademik, tidak usah khawatir, silakan Anda bertanya apa saja. Tetapi ketika kita mau memahami satu dokumen, entah itu adalah kitab suci, dokumen Konsili Vatikan kedua, mari kita baca dalam konteks, teks yang mengikuti teks, gitu ya. Nah, konteks Konsili Vatikan kedua dalam hal berkaitan dengan Nostra Aetate ini ya, konsil ini dimulai 17 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, namun Perang Dingin itu mulai panas-panasnya tuh, ya, sehingga rintihan akan perdamaian, orang cari persatuan dan kebersamaan sebagai bangsa manusia. Ya, kita ingat Paus Yohanes ke-23 mengeluarkan dokumen Pacem in Terris, dan The Beatles ya
Mungkin pada masa-masa itu ya, Imagine All the People dan seterusnya, itu lagu-lagu yang terkenal ya. Kemudian dinamika dan diskusi mengenai modernitas, ini kelanjutan sebenarnya Paus Pius ke-10, Paus Pius ke-9 dalam dokumen-dokumennya, silabus silabus error itu ya, krisis kemanusiaan, ada pasca perang, kemajuan materi sebagai akibat dari modernisme. Itu ada kritikan-kritikan begitu ya. Paus Pius ke-10 secara khusus dalam Lamenta Nili Sane itu ya, begitu jelas. Negara-negara berkembang baru lahir, termasuk kita ya, Indonesia tuh baru lahir, dan banyaknya negara atau bangsa yang mayoritas itu non Katolik ya. Jadi atau lebih tepatnya banyak yang bangsa-bangsa baru di mana Katolik itu minoritas dan dipersekusi begitu. Ada yang dipersekusi. Ini saya baca dari buku yang dikeluarkan oleh Seri Driarkara dengan judul Konsili Vatikan Kedua, apa yang belum selesai, saya lupa itu namanya judul lengkapnya. Nah, tujuan konsili dalam hal pastoral, jadi tujuan konsili dalam hal pastoral. Ini tudingan yang orang mengatakan, oh ini kan konsili pastoral. Ini nanti kita akan bicara. Ini tujuan konsili dalam hal pastoral dalam PO nomor 12 ada 3. Pembaruan gereja, pewartaan Injil, misi. Ini yang dikatakan oleh Romo Kopong ya, Kung MSF ya, yang minggu lalu itu tentang inkulturasi dan dialog dengan dunia modern. Nah, pendahuluan. Teman-teman yang terkasih tentang dokumen ini, ingat sekali bahwa dokumen-dokumen Konsili Vatikan Kedua terbagi menjadi 3, yaitu konstitusi, dekret, dan pernyataan atau deklarasi. Nostra Aetate itu adalah pernyataan atau deklarasi. Konstitusi dan dekret itu ke dalam. Kalau konstitusi itu ke dalam untuk seluruh gereja, umat Allah, sedangkan kalau dekret itu untuk ke dalam tapi secara lebih spesifik. Contohnya Perfecte Caritatis itu untuk orang-orang yang hidup bakti begitu. Nah, sedangkan pernyataan itu gereja dengan dunia luar. Maksudnya di luar gereja begitu ya. Bagaimana kita berhadapan, bagaimana ketika kita berperilaku atau lebih berperilaku ya, bagaimana ketika gereja itu menyatakan sikapnya untuk diketahui oleh orang luar. Jadi berkaitan dengan bagaimana relasi kita dengan orang-orang yang non-Katolik. Gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat manakah hubungannya dengan agama-agama bukan Kristiani. Jelas ya dalam pernyataan saya tadi. Kemudian dikatakan ini, dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antar manusia, bahkan antar bangsa, gereja terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang umum. Jadi ini umum, jangan tanya yang detail-detail ketika pernyataan. Ya, yang terdapat pada bangsa manusia dan yang mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang. Jadi ini adalah kepada orang di luar gereja dan mengajak mereka. Nah, kenyataan yang ada di hati umat pelbagai agama apa? Yaitu tentang Allah, tentang Tuhan yang transenden itulah. Ini menyangkut Nostra Aetate. Nah, teman-teman yang terkasih, dokumen ini, pernyataan ini paling singkat di antara dokumen-dokumen Konsili Vatikan Kedua. 17 halaman kalau dalam dokumen Konsili Vatikan Obor. Mohon maaf, bukan Obor ya. 17 halaman dan hanya 5 artikel, sangat sederhana. 17 atau 7, jangan-jangan saya keliru nih. Nah, dokumen final disetujui tanggal 15 Oktober 1965 dengan 1765 banding 242. Ditolak oleh 12% Bapak Konsili. Jadi kalau seandainya ada pertentangan, sejak awal sudah ada diskusi yang sangat luar biasa antar Bapak Konsili. Ya, mencerminkan perdebatan yang keras sejak awal. Ya, ini dokumen yang sangat pendek, tapi perdebatannya luar biasa. Ya, pada masa ini konflik Arab Israel sedang panas. Ingat ya, kaum Arab dan tanda kutip Muslim menganggap siasat Yahudi untuk mencaplok Palestina, sehingga orang-orang Arab Kristen ya ini saya baca di satu literatur yang mungkin bisa keliru bahwa Nostra Aetate ini adalah bagian dari lobi orang Yahudi, tapi padahal tidak ya. Dan beberapa ahli mengatakan ini adalah dokumen paling kontroversial dalam Konsili Vatikan. Nah, ini
saya mau kasih teman-temannya betapa jelas ini ya. Paulus Episcopus Servus Servorum Dei una cum sacro sancti concili patribus ad perpetuum rei memoriam declaratio de ecclesiae habitudine ad religiones non Christianas nostra etat. Ini lihat betapa kuatnya dari awal ya. Ini apa namanya ditetapkan oleh Paulus ke-6 mengatasnamakan seluruh bapak konsili para uskup. Jadi betapa kuatnya ini.